أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, pada prinsipnya cara mandi junub atau cara mandi wajib itu sangatlah mudah dan simpel. Cukup hanya dengan 3 langkah saja, yakni pertama niat, kedua menghilangkan najis, dan ketiga meratakan air ke seluruh bagian tubuh, baik itu kulit dan juga rambut. Namun jika kita ingin melakukan yang sempurna sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu tak cukup hanya dengan 3 langkah saja. Dan berikut ini kami sampaikan penjelasan tentang langkah-langkah cara mandi junub yang sempurna secara urut dari awal hingga akhir, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat hendak masuk kamar mandi, bacalah basmalah dan doa berikut ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin setan laki-laki dan perempuan. Keterangan, membaca basmalah dan doa ini hukumnya sunnah berdasar keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penutup sesuatu antara pandangan jin dan aurat anak Adam ketika ia masuk kamar mandi adalah membaca bismillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kamar mandi, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah masuk kamar mandi, lakukan persiapan mandi junub dengan 2 hal berikut. Pertama, lakukan istibra atau penuntasan dari sisa air mani atau darah haid dengan cara kencing terlebih dahulu sambil berdehem pelan dan mengurut alat kemaluan dengan jari tangan bagi laki-laki. Istibra ini penting dilakukan untuk menghindari was-was dan memastikan kalau tidak ada lagi sisa air mani atau darah haid yang keluar setelah kita selesai mandi. Sebab jika ada sisa air mani atau darah haid yang keluar setelah mandi, maka mandinya wajib diulangi. Kedua, lakukan pengecekan pada keseluruhan anggota tubuh dengan cara meneliti apakah di bagian tubuh ada sesuatu yang dapat menghalangi air untuk sampai ke kulit atau rambut. Jika ada, segera hilangkan terlebih dahulu. Pengecekan ini penting untuk memastikan bahwa keseluruhan anggota tubuh bisa terkena air. Sebab jika ada sebagian saja yang tidak terbasuh air, maka mandinya tidak sah. Jika sudah siap, lakukan mandi junub dengan urutan sebagaimana berikut. Pertama, cucilah kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Saat mencuci, awali dengan membaca niat mandi junub atau mandi wajib seperti berikut. Nawaitul husla
li raf'il hadatil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Penting diingat bahwa membaca niat di sini hanya berfungsi untuk membantu hati agar tidak lupa niat. Jadi yang wajib niat adalah hati. Prakteknya, bacalah niat ini dengan mengingat maknanya di dalam hati saat mencuci kedua telapak tangan. Kemudian iringi dengan membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan mencuci kedua telapak tangan dan membaca basmalah hukumnya adalah sunnah, mengikuti keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap perkara baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu kurang barokahnya. Hadis riwayat Ruhawi, Al-Khatib, dan As-Suyuti. Adapun niat mandi junub, maka hukumnya wajib berdasar keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sahnya amal-amal itu bergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, basuh dan bersihkan alat kemaluan serta sekitarnya dengan tangan kiri untuk menghilangkan najis dan kotoran yang ada. Maimunah radhiyallahu anha menceritakan, lalu dengan tangan kanannya, beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping kemaluan, hilangkan pula setiap najis dan kotoran yang menempel pada tubuh. Keterangan menghilangkan najis di sini hukumnya adalah wajib menurut sebagian ulama. Imam Nawawi menyebutkan, air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis adalah najis, menurut Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut kami, apabila ia terpisah dan tempatnya tidak suci, menurut Qaul Azhar. Sedangkan menurut ulama yang lain, tidaklah wajib, tapi hanya sunnah saja, selama najis itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Ketiga, cucilah kedua tangan dengan menggosokkannya pada tanah. Bisa juga dengan sabun agar najis dan kotoran tersebut hilang dari tangan. Maimunah radhiyallahu anha menceritakan, setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, berwudulah yang sempurna seperti wudu untuk sholat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan berwudu ini hukumnya adalah sunnah. Namun meski hanya sunnah, sebaiknya jangan ditinggalkan, sebab ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Jika lupa di awalnya, hendaknya melakukan di tengahnya. Dan dengan wudu ini, otomatis kita tidak perlu wudu lagi setelah mandi, kecuali jika kita melakukan hal yang membatalkan wudu. Catatan, dalam wudu ini, hendaknya diperhatikan kesunahan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sebab menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dua hal ini adalah wajib hukumnya dalam mandi junub. Kelima, masukkan tangan ke dalam air, kemudian sela-selai pangkal rambut dengan jari-jari tangan sampai menyentuh kulit kepala. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan,
Kemudian beliau mengambil air, lalu memasukkan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan: perempuan yang rambutnya diikat atau dikepang, ia tidak perlu melepas ikatannya selama air bisa mencapai ke semua rambut dan kulit kepala. Namun jika tidak bisa mencapai kecuali dengan melepasnya, maka ia wajib melepasnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang sangat baik mengepang rambutku. Lalu apakah aku melepasnya untuk mandi janabah?" Beliau menjawab, "Tidak usah. Cukuplah bagimu menuangkan air ke kepalamu 3 kali tuangan." Hadis riwayat Muslim. Keenam, setelah yakin kulit kepala telah basah dengan air, lalu siramlah kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga mencapai pangkal rambut. Maimunah radhiyallahu anha menceritakan, kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi sebelah kanan, lalu dilanjutkan dengan sisi sebelah kiri. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan: saat membilas keseluruhan tubuh, pastikan semua yang termasuk zahir badan atau yang tampak dari badan terbasuh air, baik rambut atau bulu dan juga kulit. Berikut adalah bagian-bagian tersembunyi dari tubuh yang penting diperhatikan saat mandi junub yang harus terkena air. Bawah janggut, ketiak, bagian dalam telinga, hidung, dan mata yang tampak dari luar, kulit yang ada di bawah kuku, bagian dalam pusar, sela-sela kedua pantat, bagian bawah penis yang masih terbungkus kulit atau penis yang belum dihitan, bagian farji wanita yang tampak di waktu duduk ketika buang hajat atau berak, bagian yang tampak ketika buang hajat atau berak, bagian bawah kedua kaki, dan lipatan-lipatan kulit, serta retakan-retakan yang ada di bagian tubuh. Kedelapan, akhiri mandi junub dengan mencuci kedua kaki. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kemudian di akhirnya beliau mencuci kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.